bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertama kali 2 hari yang lalu, ketika sebelum perayaan Ekaristi 2 hari yang lalu di tempat ini, hari Senin, ya Senin sore, saya bertanya pada Romo Tangkas, apakah yang misa harian atau yang misa sore itu ada banyak umat? Beliau mengatakan itu dari patokannya itu Jumat pertama kemarin, tanggal 1. Banyak sekali. Hampir separuh dari gereja ini. Berarti cukup banyak. Hanya beliau lupa kalau itu adalah Jumat pertama dan itu tanggal 1. Tanggal 4 ternyata tidak seperti itu. Tetapi saya mau mengatakan kepada Anda bahwa sebagai orang Katolik, Anda memiliki identitas yang jelas. Bahwa datang ke gereja merayakan Ekaristi itu bukan sebuah kewajiban. Bukan pertama-tama karena saya orang Katolik absen. Saya pengen datang supaya kalau ada tetangga yang melihat, oh itu orang gereja, maka selalu datang ke gereja. Tidak pertama-tama itu. Tapi karena ada kerinduan, maka di mana-mana orang yang misa harian, yang itu terus. Ada kalau orang mengatakan, lu lagi. Ya dia lagi. Ya paling itu. Maka ada orang mengatakan di beberapa tempat, ada komunitas misa pagi.
KMP, atau kalau di sini mungkin komunitas misa sore, atau komunitas misa harian. Orangnya itu-itu saja. Dan kita itu sudah merasa karena tiap hari selalu bersama, sudah sebagai keluarga. Kalau itu dia tidak datang, oh dia kemana ya? Tahu. Duduknya mesti selalu di situ. Nah, kita mau menunjukkan, menyatakan identitas kita, tetapi bukan untuk pamer. Bukan untuk dilihat orang. Hari ini dalam bacaan kedua, dan juga dalam bacaan Injil, kita mendengarkan kisah bagaimana Allah memperkenalkan, Allah menunjukkan, Allah mengumumkan, Allah mendeklarasikan Yesus sebagai putranya. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Allah mau memperkenalkan kepada kita bahwa Yesus itu tidak hanya manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Maka dengarkanlah dia. 3 murid yang istimewa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mendengar langsung, menyaksikan peristiwa itu di puncak Gunung Tabor. Lalu bagaimana kita memaknai peristiwa kemuliaan, Yesus menampakkan kemuliaannya ini. Kita yang mengimani dia, kita yang mengikuti dia, pertanyaannya kepada kita, apa makna dari peristiwa ini ketika kita menyatakan bahwa saya sungguh mengimani Yesus sebagai anak Allah. Saya sungguh mengimani Yesus sebagai Tuhan. Saya sungguh mau mengikuti dia. Tentu saja seperti tadi bahwa salah satunya Anda mengimani Yesus adalah ketika Anda datang setiap hari untuk merayakan Ekaristi, atau juga tidak lupa selalu doa. Karena kalau nggak doa, kalau nggak misa, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Sesuatu ada yang hilang dalam hidup saya. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu juga tentang iman. Ketika Anda masuk ke gereja ini lalu mencari tempat duduk, lalu dengan kusuk memulai mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi, memohonkan kehadiran Tuhan. Itu adalah sebuah bentuk bagaimana Anda sungguh merindukan kehadiran Tuhan setiap saat di dalam hidup Anda. Dan yang sedikit ini, kita yang gerejanya enggak sampai separuh, mungkin 1/4 atau 1/5-nya. Anda inilah yang menjadi pribadi-pribadi yang inspiratif bagi sesama yang lain, baik orang Katolik maupun orang yang bukan Katolik. Kita mau menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus itu apa? Apakah dengan datang ke gereja rajin setiap hari cukup? Atau kita punya surat baptis? Ini saya sudah punya surat baptis, saya orang Katolik. Ataukah dengan nama baptis yang disematkan di depan nama panggilan kita? Tidak cukup. Tetapi lebih bagaimana kita mau menyatakan kasih Kristus itu kepada semua orang yang kita jumpai. Tidak hanya orang Katolik tapi juga sesama yang lain. Masih banyak orang lain lagi yang mungkin bahkan tidak mengenal Tuhan. Di tempat saya di NTT itu banyak sekali orang Kristen dan Katolik, banyak sekali. Bahkan di kota di Larantuka, kota kecil itu, begitu masuk gerbang kota itu, di depan keuskupan itu ada patung Bunda Maria mau menghantar kita untuk masuk ke dalam kota itu. Sepanjang jalan itu banyak kapel, banyak patung. Bahkan di pulau kecil yang tidak berpenghuni itu dipasang patung Tuhan Yesus yang memberkati. Artinya bahwa begitu banyak orang yang mengaku diri Katolik, bahkan sampai pulau pun dibaptis menjadi pulau Katolik. Tapi bagaimana dengan hidup orang? Pertama-tama orang mengatakan, luar biasa ya, orang-orang Flores itu banyak sekali orang Katolik. Tunggu dulu. KTP-nya iya Katolik, dibaptis iya, tapi hari Minggu ke gereja belum tentu. Lah lihat, di penjara yang penuh sesak itu siapa?
Orang Katolik semua. Yang cerai, yang bunuh, yang judi, yang mabuk, ya juga orang Katolik. Saya malu juga. Tapi ketika sampai di Jawa, lalu kemarin di Jakarta misalnya, memang sekarang ini kita sulit sekali untuk membedakan ini orang Katolik atau bukan. Dulu, seingat saya ketika orang korupsi, orang membunuh, itu mah bukan orang Katolik. Pasti bukan orang Katolik. Orang Katolik hidupnya baik-baik. Tapi sekarang, dengar-dengar tiba-tiba ada korupsi. Itu Pak Harvey Muiz sama Dewi Sandra. Dulu kan nikah di katedral. Kenapa ya kok begitu? Ada Pak Rafael yang itu pajak. Orang Katolik lagi. Nah, itu meruntuhkan semua penilaian dulu yang katakan orang Katolik itu seperti mutiara yang terus dicari. Jadikan bendahara, jadikan ketua RT, jadikan ketua RW, jadikan lurah. Kenapa orang Katolik itu jujur, hidupnya baik? Itu dulu. Sekarang sulit. Maka kita mau menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik. Tidak hanya di dalam gereja. Tapi bagaimana membawa hidup kita, iman kita yang kita terima dari perayaan Ekaristi ini, kita bawa ke pasar. Dari altar menuju ke pasar. Ketika kita hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh juga mengaplikasikan, mengerjakan, melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita boleh di dalam hidup ini terus menjadi putra-putri Allah yang sungguh melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Kita bangkit berdiri dan kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.